Pagi hari ini saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan, dan dalam minggu ini saudara-saudara, saya mau mengajarkan pelajaran tentang beyond success, melampaui kesuksesan Anda. Pelajaran itu ada dari Pak John Maxwell yang sedang kami ajarkan untuk beberapa hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Waktu saya mempersiapkannya, saya diberkati oleh pelajaran itu dan saya mau menyampaikan kepada Anda. Bahkan saya tulis di renungan saya hari ini, beyond success. Salah satu cara supaya saudara bisa melampaui kesuksesan Anda adalah memiliki kehidupan yang terencana. Semua mengatakan kehidupan yang terencana. Kehidupan yang terencana. Siapa yang percaya bahwa Anda hadir di dalam dunia karena sudah direncanakan? Saudara yakin bahwa saudara lahir ke dalam dunia karena direncanakan? Siapa yang merencanakan? Orang tua. Ya kan? Orang tua pasti merencanakan, nanti saya pengen punya anak, enggak tahu wajahnya kayak apa, laki atau perempuan, yang penting sudah pernah ada planning dari orang tua. Tetapi orang tua Anda yang merencanakan tidak akan berhasil kalau tidak ditentukan atau direstui oleh Tuhan. Maka ada ayat, manusia yang merencanakan atau manusia boleh menentukan atau merekayasa atau membuat apa saja, tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara membahas tentang beberapa kebenaran yang saya yakin ini penting sekali. Yang pertama, tolong diingat baik-baik bahwa orang yang gagal merencanakan atau orang yang gagal membuat rencana, dia sedang merencanakan untuk gagal. Saya pikir slogan itu benar sekali. Tulis baik-baik dan saudara ucapkan bersama-sama. Orang yang gagal membuat rencana, dia sedang merencanakan untuk gagal. 1, 2, 3. Orang yang gagal membuat rencana sedang merencanakan untuk gagal. Amsal pasal 20 ayat 19 atau ayat 18 sampai 19 mengatakan begini. Rencana berhasil oleh pertimbangan. Sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Itu tambahan. Tetapi ayat intinya tadi adalah rencana berhasil oleh pertimbangan. Sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Jangan berjuang membuat rencana yang matang. Semua perjuangan, semua keberhasilan, semua sukses dimulai dari perencanaan. Tidak ada orang yang sukses tiba-tiba. Tidak ada keberhasilan yang diraih dengan tidak sengaja. Jelas ya? Oh, saya tidak sengaja Pak, saya berhasil itu. Nah, kalau saudara tiba-tiba kaya, tidak ada rencana, tidak ada kerja keras, tidak ada konsistensi, itu namanya Anda dapat lotre. Ya, atau mungkin di rumah pelihara babi ngepet. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba beruntung. Hidup tidak didasarkan atas good luck. Tetapi hidup Anda harus didasari atas good plan. Jadi yang masih muda-muda yang akan berhasil, yang rindu ingin berhasil, yang mau berhasil, saudara harus punya kerinduan untuk menjadi orang yang berhasil. Nah saudara-saudara, mohon maaf, saya mengatakan kami melayani di Bali sudah 21 tahun.
Kalau dalam 21 tahun Tuhan memberkati kami dengan 54 stasiun radio, 12 panti dan children center, 13 PAUD, ada sekolah misi, ada menolong para hamba Tuhan, ada bedah gereja, ada equip leadership seminar dari Pak John Maxwell. Itu semua karena hasil dari perencanaan. Saya sudah memimpikan tempat seperti ini, gedung 3 tingkat ini sudah 15 tahun yang lalu, saudara-saudara. Saya merencanakan untuk membuat radio sejak tahun 94 waktu saya sekolah di Filipina. Semua dimulai dari rencana. Rencana itu lahir dari mana? Visi. Tuhan memberikan visi atau meminjamkan visi kepada kita. Dari visi lahirlah perencanaan atau misi. Misi yang direncanakan itulah dengan didukung oleh konsistensi, kesetiaan, maka lahirlah pelayanan demi pelayanan yang saya yakin Tuhan menghargai, Tuhan memberkati. Amin. Bukan kebetulan kalau Yayasan Mercy pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai yayasan terbaik tahun 2016. Bukan kebetulan, semua sudah direncanakan. Bagian kita adalah do your best and God will do the rest. Ayo coba bisa tidak melakukan atau mengucapkan itu. Do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Ulangi lagi. Do your best and God will do the rest. Sedikit kasih nada. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Maka orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki perencanaan. Pak John Maxwell mengatakan begini, gaya hidup orang sukses menjadi orang terencana memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Mari kita akan belajar di sini, saudara-saudara. Kehidupan terencana adalah cara terbaik untuk meningkatkan hidup Anda. Dengar, banyak orang mempunyai impian besar, tetapi sedikit yang benar-benar melanjutkan menghidupi impian itu. Kehidupan terencana menggerakkan Anda dari hasrat untuk bertindak, untuk memampukan Anda untuk melanjutkan. Tindakan kecil yang terencana selalu lebih kuat daripada niat baik yang mulia tapi tidak dilaksanakan. Jalur pasti menuju kehidupan yang lebih baik adalah tindakan terencana positif dan konsisten, kata Pak John Maxwell. Artinya apa? Membuat rencana walaupun itu kecil, itu lebih bagus daripada impian yang besar tapi tidak punya niat untuk melangkah. Pernah ketemu dengan orang yang mimpinya besar-besar? Pernah ketemu dengan orang yang kalau ketemu dengan saudara ngomong, saya pengen suatu saat punya usaha mirip seperti Indomaret. Saya pengen di setiap pojok kampung itu berdiri seperti tempat-tempat pembelanjaan seperti minimarket. Bagus, saudara-saudara. Tapi kalau kerjaannya bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. No action, talk only. Kalau Anda punya kecenderungan no action, talk only, ya kan? Tahu maksudnya? No action, tidak ada tindakan, ngomong doang. Ngomongnya besar. Woi, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Hanya mau, tapi tidak disertai dengan rencana tindakan. Tidak ada gunanya. Ya, saya mau menerapkan ini dalam prinsip iman. Iman pun tanpa tindakan tidak ada artinya. Firman Allah mengatakan, saya beriman Pak. Suatu saat saya akan menjadi hamba Tuhan yang hidup kecukupan, bahkan bisa menyekolahkan anak saya kuliah, dan saya berdoa nanti di kampung saya mengalami pemulihan. Nah kalau kerjaannya di rumah,
tidak pernah menginjil, ada tanah berhektar-hektar tidak dicangkul, hanya untuk mendapatkan atau untuk bisa makan sayur, saudara harus berdoa, memohon mujizat supaya Tuhan mengirimkan sawi dengan kacang panjang dari surga, padahal tanahnya luasnya bukan luar biasa. Anda sedang bermimpi besar tapi tidak berani melangkah. Kalau ingin menjadi seorang yang benar-benar ingin menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, itu tanah 2 hektar dicangkul. Oh, nanti kalau saya menyangkul, orang bilang apa Pak? Nanti saya dibilang hamba Tuhan duniawi. Masa hamba Tuhan pegang cangkul? Siapa yang salah? Siapa yang akan menyalahkan, saudara? Oh, saya sudah membuang diri ke ladang Tuhan, Pak. Saya full time buat Tuhan. Saudara pikir saya tidak full time buat Tuhan? Semua kita full time buat Tuhan. Amin. Saudara pikir yang jadi guru, yang jadi dokter, yang jadi menteri, yang jadi DPR tidak full time buat Tuhan? Mereka full time buat Tuhan. Karena apa? Apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, full time buat Tuhan. Jangan pikir yang full time itu yang baca Alkitab dari pagi sampai malam, itu full time. Ya kan? Kemudian gara-gara saudara baca Alkitab dari pagi sampai malam, lupa nyangkul, lupa nyuci, lupa mandi, saudara pikir, wah saya lebih rohani daripada mereka yang nyangkul. Salah konsep. Plan your life. Rencanakan hidupmu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, walaupun itu kecil. Amin. Tindakan kecil yang terencana selalu lebih kuat daripada niat baik yang mulia. Dengar baik-baik. Saudara punya niat baik? Oh, saya punya niat, Pak. Niat saya ini, saya pengen ini, niat ini. Saya pengen kasih makan semua orang lapar yang tidak bisa makan gara-gara COVID. Niat baik. Tapi kalau tiap hari hanya lipat tangan dan saudara tidak melakukan apa-apa, lebih baik itu orang-orang yang tiap hari nyapu jalan dan menggunakan pendapatannya untuk menolong orang-orang yang kelaparan. Amin. Haleluya. Kehidupan terencana adalah cara terbaik untuk meningkatkan hidup Anda. Jadi kalau Anda ingin hidupnya lebih baik, rencanakanlah hidup Anda. Yang muda-muda, rencanakan hidupmu, temukan panggilan hidupmu, lakukan pekerjaanmu, cari pasangan yang terbaik buatmu. Amin. Sudah mencari pasangan? Itu direncanakan. Anda tidak bisa mendapatkan jodoh tiba-tiba. Pak, saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang langsung lengket dengan saya. Dialah yang menjadi jodoh saya, dia ikut saya pulang ke rumah. Tiba-tiba begitu saja, Pak, saya tidak merencanakan, dia ikut saya. Memang benar, jodoh itu datang dari Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Salah konsep. Semua harus direncanakan. Saya kasih tips buat Anda yang masih single, bagaimana mendapatkan jodoh yang baik. 1, jadilah orang yang baik. Kalau mau mendapatkan teman baik, jadilah teman yang baik. Kalau mau mendapatkan jodoh yang baik, jadilah calon jodoh yang baik. Apa itu jodoh yang menjadi calon jodoh yang baik? Saudara-saudara, temukan pekerjaan, dapatkan income, tampillah sebagai orang yang baik. Orang yang ada income, pribadi baik, tidak akan kesulitan menemukan teman hidup. Amin. Bahkan kalau saudara sudah menjadi pribadi yang baik, pendapatannya baik, senyumnya baik, tujuan hidupnya jelas, banyak orang yang akan mengejar saudara. Amin. Ini tip buat yang muda-muda. Kalau Anda dicari orang, mau dijadikan teman hidupnya, kalau ada orang yang nembak saudara dan pengen jadi pacar saudara dan pengen jadi teman hidupnya, tanyakan pertama, apa tujuan hidupmu sayang? Tanyakan itu. Tes baik-baik, orang itu sudah menemukan tujuan hidupnya atau belum. Kalau dia mengatakan, saya mengalir saja dengan Tuhan, putuskan di hari itu. Karena kemungkinan besar dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Orang yang tidak punya tujuan hidup
tidak akan pernah punya rencana hidup. Nah kalau dia sendiri bingung dengan hidupnya, kemudian menikahi saudara, orang bingung menikah dengan orang bingung, akan melahirkan anak bingung. Oleh karena itu saudara, rencanakan hidup saudara. Amin. Kebenaran yang kedua, tolong ditulis. Kehidupan terencana mengajarkan Anda nilai tentang berpikir ke depan. Orang-orang yang tidak mempunyai rencana bangun tiap hari dan terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Kehidupan terencana berarti tidak membiarkan hari menyelinap pergi. Orang-orang yang hidup terencana berpikir ke depan dan merencanakan hari yang mereka inginkan. Seperti yang Pak John Maxwell katakan, orang yang berpikir sebelum bertindak adalah 10 kali lebih efektif dari orang yang tidak melakukannya. Orang yang berpikir sebelum bertindak 10 kali lebih efektif. Kalau saudara punya istri atau punya suami, ditanya, sayang, rencanamu hari ini apa? Saya berdoa dulu. Tiap kali ditanya, rencanamu hari ini apa? Saya tanya sama Tuhan dulu. Hei, Tuhan sudah kasih Anda akal. Tuhan sudah kasih Anda firman. Tuhan sudah kasih Anda talenta. Sekarang Anda harus menggunakan segalanya untuk mengisi hari ini supaya berdampak. Haleluya. Amin. Kalau saudara tanya saya, Pak Paulus, apa rencana hari esok? Saya sudah punya. Bangun pagi, peluk istri, berdoa, baca firman, mandi, pergi chapel, khotbah. Setelah itu komunikasi, telepon para partner dan sebagainya. Saya sudah punya. Dan itu adalah rencana harian saya, saudara-saudara. Saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya tahu kapan harus tidur, kapan harus bangun. Saudara punya rencana? Saudara akan membuat hari itu menjadi maksimal. Orang yang tidak punya rencana adalah orang yang tidak bisa memaksimalkan hari-harinya. Karena dia tidak tahu mau mengisi apa hari itu. Kasihan. Apa orang timur bilang? Kasihan Ya hari-hari duduk di depan rumah, hanya lihat mobil lewat, ya kan? Tidak melakukan apa-apa. Hari-hari saudara memboroskan waktu Anda karena tidak melakukan sesuatu. Padahal setiap jengkal waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Anggap aja waktu itu adalah uang. Dan saudara setiap hari diberikan 24 kilo oleh Tuhan. Dan kalau tidak dipakai akan diambil oleh Tuhan. 24 kilo uang yang saudara anggap aja itu sebagai uang. 24 kilo uang yang diberikan kepada saudara-saudara mau dibelanjakan untuk apa? Saya ulangi lagi, saya pakai ilustrasi ini. Kalau hari ini saudara dikasih 24 juta oleh Tuhan, yang tidak dipakai akan diambil lagi oleh Tuhan. 24 juta dipakai untuk apa? Pak Rudi, Anda hari ini dikasih jatah 24 juta oleh Tuhan. Gunakan sebaik-baiknya, dipakai untuk apa? Bayar cicilan rumah, ya. Terus? Hanya itu aja. Semua 24 langsung dikasih bayar cicilan. Bagaimana dengan makan? Ya kan? Ya kan? Puasa. Abi, kamu dikasih 24 juta, kalau tidak dipakai akan diambil lagi oleh Tuhan. 24 juta dipakai untuk apa hari ini? Bisnis apa? Jualan baju. Ya kan? Ibu Yeye 24 juta. Beli emas. Oh, Mas Paulus. Mas Paulus sudah dibeli, harganya lunas dibayar. 24 juta. Banyak yang tidak tahu kan? Saudara tidak tahu. Dikasih 24 juta hari ini, saudara tidak tahu mau beli apa, karena apa? Tidak punya skala prioritas dalam hidup saudara. Sama dengan Anda dikasih 24 jam oleh Tuhan tiap hari, dan dikasih tahu mau dibikin apa? Tidak tahu, karena apa? Tidak punya skala prioritas.
Mengapa Anda tidak punya skala prioritas? Karena Anda tidak punya tujuan dalam hidup ini, tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya rencana. Kalau saya dikasih, saya langsung akan beli yang namanya kamera. Saya masih perlu kamera untuk apa? Untuk bikin syuting atau live streaming yang lebih bagus lagi. Mengapa? Karena sudah ada di benak saya. Saya punya kerinduan untuk membeli ini. Saya bahkan sudah bicara dengan beberapa staff. Perlu tambah kamera. Mengapa saya langsung ambil dan melakukannya? Karena saya sudah punya rencana. Orang yang punya rencana, dia punya skala prioritas. Jelas ya? Amin. Kehidupan terencana mengajarkan Anda nilai tentang berpikir ke depan. Orang-orang yang tidak mempunyai rencana bangun tiap hari dan terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Saya masih hidup. Terus untuk apa hidup ini? Saudara tidak tahu. Tetapi orang-orang yang memiliki rencana, mereka memiliki hasrat, gairah untuk menggapai masa depan. Saya mau tanya kepada Anda, 2 tahun lagi Anda di mana? 2 tahun dari sekarang, Anda ada di mana dan melakukan apa? Bingung kan? 3 tahun lagi Anda akan ada di mana dan melakukan apa? Banyak orang yang tidak tahu mau kemana. Saudara-saudara, meskipun tidak semua rencana kita akan terlaksana, berbahagialah orang yang punya rencana, karena baru merencanakan saja sudah menyemangati hidup Anda. Amin. Haleluya. Saya sudah punya rencana, mau ke Singaraja, mau ke negara, mau ke NTT, mau apa? Bagi sembako, meresmikan gereja. Rencana, walaupun terhalang oleh karena COVID, tapi ada rencana. Sehingga apa? Saya bisa bicara, sudah ada budget, bahkan sudah beli tiket. Orang yang punya rencana ke depan, dia punya action hari ini dan punya gairah untuk menjemput rencana itu. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kenapa? Ketika kita meyakini bahwa kita punya hari esok, hari ini menjadi hari yang sangat penting buat kita. Tidak ada hari yang diboroskan. Amin. Haleluya. Saya senang dengan pilot itu. Sudah pernah naik pesawat? Sebelum pesawat pergi, saudara dikasih tahu pengumuman apa bunyinya? Selamat datang di pesawat Garuda 657. Pesawat ini akan terbang menuju ke Kupang atau Jakarta. Selalu ada tujuannya. Pilot sudah tahu, dia sudah setel namanya autopilot. Arahnya kemana, dicek bahan bakarnya, dicek ada berapa penumpangnya. Semua sudah dicek, baru dia terbang. Saudara-saudara, orang yang punya rencana, dia mempersiapkan segalanya. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Coba saudara mau enggak? Susi udah naik di pesawat. Selamat datang di pesawat Susi Air. Pesawat ini akan terbang terserah kemana saja, mengikuti kemauan pilot dan tergantung apa kata Roh Kudus kepada pilot itu. Susi mau naik? Kamu mau turun? Kenapa turun? Tidak jelas. Orang yang tidak punya perencanaan, hidupnya membosankan dan sulit diikuti banyak orang. Dengar baik-baik, saudara. Kalau mau menjadi pemimpin melampaui kesuksesan, hidupmu harus punya rencana. Amin. Makanya yang masih single kalau mau dilamar orang, tanya dulu rencana hidupmu apa sayang. Iya kan? Kamu punya tujuan hidupmu apa sayang? Tanya dulu. Sekali lagi kalau dibilang, saya sampai hari ini belum menemukan tujuan hidup saya.
putuskan dia hari itu cari yang lain. Amin. Kebenaran yang berikutnya, kehidupan terencana menginspirasi Anda supaya setiap hari berarti. Terlalu banyak orang berharap untuk membuat perbedaan suatu hari nanti jika mereka menunggu lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak pengaruh, atau lebih banyak peluang. Sebaliknya bila Anda hidup secara terencana, Anda melihat hal-hal secara berbeda. Anda menyadari bahwa sekarang adalah satu-satunya hari yang pasti bagi Anda untuk membuat perbedaan. Kemarin sudah berlalu, besok adalah tidak ada jaminan. Apabila Anda hidup dengan pola pikir terencana, Anda menyadari peluang tak terhingga yang mengelilingi Anda di setiap harinya. Peluang untuk berbuat perbedaan dan Anda memaksimalkan peluang. Saudara-saudara tahu sukses adalah kesempatan bertemu dengan persiapan. Tulis baik-baik. Sukses adalah apa tadi? Kesempatan bertemu dengan persiapan. Orang yang membuat persiapan adalah orang yang biasa dalam perencanaan. Jadi kalau hari ini ada kesempatan untuk saudara mendapatkan sesuatu yang bersiap-siap lebih dahulu yang akan masuk, saudara. Amin. Haleluya. Saudara punya persiapan untuk hidup? Persiapan untuk sukses, persiapan untuk masa depan. Orang yang menyiapkan masa depannya atau mengantisipasi masa depan dengan perencanaan, dia akan memiliki banyak peluang. Kehidupan terencana menginspirasi Anda supaya setiap hari berarti. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang diboroskan. Setiap kesempatan Anda raup karena apa? Saya sudah siap dari kemarin. Saya sudah siap dari kemarin. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pelajaran ini menolong saya. Terlalu banyak orang berharap untuk membuat perbedaan suatu hari nanti. Jadi saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda bahasanya yang dipakai adalah nanti jika saya mendapatkan lotre, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Itu bahasa orang yang tidak punya rencana. Bahasa orang yang omong gede tapi tidak punya planning. Orang-orang yang punya planning dia melakukan dari sekarang. Tiap hari dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu untuk menolong orang lain, bukan menunggu nanti jika. Jelas ya? Nanti jika saya sudah menjadi orang kaya, saya baru bisa berbuat baik pada orang-orang yang memerlukan. Hari ini pun saudara bisa melakukan kalau saudara rencanakan. Berbuat baik tidak mesti harus jadi orang kaya duluan. Amin. Haleluya. Untuk berbuat baik tidak mesti harus jadi orang kaya. 1, 2, 3. Untuk berbuat baik tidak mesti dari orang kaya. Anda bisa berbuat baik tanpa uang pun bisa berbuat baik. Iya kan? Kasih pertolongan, kasih kata dorongan, kasih doa dan sokongan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Keluar dari rumah, lakukan sesuatu yang murah, tidak perlu keringat, tidak perlu dompet. Senyum. Senyum kepada tetanggamu. Cukup dengan senyum dan tepukan di pundak itu bisa menyemangati orang. Tidak mesti harus rogoh dompet dan kasih uang. Orang-orang yang memiliki planning, merencanakan untuk masa depan, merekalah yang akan berhak memiliki masa depan. Masa depan yang baik itu direncanakan, bukan keberuntungan. Dan rencananya mulai dari sekarang. Maka jangan pernah
melakukan tindakan-tindakan yang membuat Anda tersandung untuk ke depan. Amin. Haleluya. Salah satunya saudara-saudara, kalau Anda ingin memiliki masa depan yang baik, pilihlah pasangan hidup yang baik. Karena dengan siapa Anda berjalan akan menentukan Anda sampai di tempat tujuan atau tidak. Salah pilih teman hidup, bisa-bisa gagal mencapai tujuan hidup. Jangan macam-macam. Amin. Tengok temanmu sambil dipelototin, jangan macam-macam. Terakhir, kehidupan terencana memungkinkan Anda melakukan perubahan satu langkah setiap saat. Jika Anda ingin menjadi terencana dan menjalani kehidupan yang bermakna, ada kabar baik. Anda tidak perlu mengubah segalanya, tetapi ada juga berita buruk. Anda harus mengubah sesuatu. Orang-orang yang terencana mengerti bahwa mengambil langkah yang disengaja, konsisten dan terarah akan meningkatkan kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Ada yang mengatakan begini, betapa indahnya jika tidak ada orang yang harus menunggu 1 menit pun sebelum memperbaiki dunianya. Artinya, saudara-saudara, merencanakan sesuatu, membuat smooth, membuat perubahan itu terasa tidak berarti. Dalam arti begini, kalau saudara naik mobil, di mobil itu ada namanya pergantian gear atau persneling. Ketika Anda sudah tahu jalannya naik atau turun, belok atau lurus, saudara sudah ancang-ancang mau pindah ke gear 1 atau 2. Tidak boleh langsung begitu mendadak, karena itu membuat yang naik mobil nanti akan kaget. Dalam hidup ini, ketika kita sudah tahu arahnya kita mau kemana, perubahan-perubahan yang kita harus buat, kita sudah tahu. Kalau saya mau kredit rumah atau membeli rumah, saya tidak perlu kaget. Karena apa? Saya sudah menabung 5 tahun yang lalu. Kalau hari ini saya bisa membeli rumah, saya tidak kaget. Saya tidak harus menjual kuburan atau menjual warisan. Saya sudah merencanakan. Sehingga pada waktu ada kesempatan untuk membeli, saya dengan smooth, saya membeli, tidak perlu, aduh nanti bagaimana, nanti bagaimana, tidak perlu harus nanti bagaimana. Saya sudah merencanakan dari dulu. Amin. Jadi orang yang membuat rencana tidak kesulitan membuat perubahan. Dan perubahan itu sebaiknya dibuat secara smooth, kecil-kecil, tetapi pada akhirnya akan menjadi berarti di kemudian hari. Tanya Pak pilot, dia sudah tahu tujuan kemana, dia sudah program di autopilot. Saudara-saudara, kalau pesawat itu akan belok 180, dia tidak balik begini. Dia harus belok pelan-pelan supaya tidak terasa, iya kan? Oleh karena itu saudara, belajarlah dalam hidup ini untuk merencanakan sesuatu. Saya tutup dengan apa kata Pak John Maxwell. Pak John Maxwell mengajarkan bahwa rahasia kesuksesan ditentukan oleh agenda harian Anda. Today matters. Apa artinya? Hari ini sangat menentukan. Yang menentukan hari ini karena satu-satunya yang Anda miliki adalah hari ini. Kalau mau memiliki hari esok yang lebih baik, maka perbaikilah hari ini. Rencanakan mulai hari ini, maksimalkan hari ini, manage hari ini, maksimalkan potensi saudara, latihlah hari ini, semua hanya hari ini. Mengapa dia mengajarkan ini? Ini karena apa yang direncanakan dan benar-benar Anda lakukan hari demi hari menjadi gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda lebih dari apapun mempengaruhi hasil hidup Anda. Jika ingin sukses dan membuat perbedaan, Anda harus mengembangkan gaya hidup yang terencana. Lakukan itu dan Anda akan mengalami perubahan yang diinginkan. Haleluya. Amin. Sudah punya rencana buat hari depan?
Kalau Tuhan tanya 10 tahun lagi kamu ada di mana? Saudara bisa menjawab. 10 tahun lagi tebal tipisnya dompet saudara sudah tahu? 10 tahun lagi saudara hidup dengan siapa sudah tahu? Saudara mungkin belum tahu, tapi saudara sudah merencanakan dari sekarang. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya sudah merencanakan. Saya bahkan sudah merencanakan nanti bagaimana kuburan saya, saudara. Saya sudah merencanakan. Seperti yang saya katakan, di kuburan nanti ada MP3 player, ya kan? Ada Making Life Better yang diputar dan sebagainya. Saya sudah merencanakan. Saya mau mati bagaimana saya mati senyum. Ya kan? Saya mati tertawa, bukan mati dengan lidah keluar mata melotot karena menyesal dan kepahitan. Saudara-saudara, walaupun kita tidak tahu akhirnya bagaimana, tetapi jauh lebih baik membuat rencana daripada tidak punya rencana sama sekali. Amin. Haleluya. Kalimat yang harus Anda ingat dan sampaikan ke anak cucu Anda, jangan lupa ini. Sampaikan kepada anak cucu saudara. Gagal membuat rencana berarti merencanakan untuk gagal. 1, 2, 3. Amin. Siapa yang mau gagal angkat tangan? Siapa yang mau gagal angkat tangan? Wow, tidak ada yang mau gagal. Saudara mau berhasil? Saudara mau berhasil? Rencanakan dari sekarang. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Saudara-saudara, semua yang sudah terjadi, dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang kita tahu bahwa semua yang pernah Tuhan izinkan ada rencana Allah di balik setiap kejadian. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, bahkan yang kita anggap sia-sia, kalau kita menerawangnya dengan kebenaran firman, semua akan menjadi indah pada waktunya. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Mengapa semua terjadi? Karena keangkuhan hati ini, aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari Engkau Allah yang peduli. Allahku sungguh peduli. Amin, amin. Tak satu pun yang telah kau lewati tanpa seizin Ilahi. Aku tahu sekarang, amin. Aku tahu sekarang, ya turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua, yang dikasihinya, hidup dalam rencananya. Aku tahu sekarang, amin. Aku tahu sekarang, ya turut bekerja, amin, amin, dalam segala rencana. Oh, bagi kita semua yang dikasihinya. Saudara ingin hidup dalam rencananya, lakukanlah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang sudah saudara rencanakan, taruh di kaki Tuhan, bawa di dalam doa saudara, apapun rencana saudara, dan mulai melakukan. Jangan menunggu
sampai semuanya ada. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Do your best and God will do the rest. Apapun rencana Tuhan untuk masa depan saudara, bawa di kaki Tuhan. Mari kita menyerahkan rencana itu dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang setelah mendengarkan kebenaran firman, kami diingatkan, disegarkan, ditegur, dikoreksi bahwa ada banyak waktu yang kami boroskan tiap hari, tidak kami maksimalkan karena kami tidak punya rencana untuk kehidupan. Hari ini kami ingin belajar, berani melangkah di dalam rencana, membuat rencana dan menjalankan rencana-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berani melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Visi, misi yang besar, mimpi yang Tuhan taruh dalam hati kami akan terlaksana karena kami berani melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami menyerahkan semua rencana kami di dalam nama Yesus. Aku tahu sekarang dan kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah tertulis. Saya minta hambanya Pak Yohanes akan maju ke depan untuk berdoa. Dalam segala berkah bagi kita semua, aku tahu sekarang aku turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua. Amin. Amin. Hidup dalam rencananya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa. Ada beberapa yang sudah saya catat. Ada Ibu Koni Kuni yang adiknya bernama Ibu Julia Bajo yang nanti jam 9 akan operasi. Supaya Tuhan menyertai, tangan Tuhan yang mengoperasi dan kesembuhan akan dialami. Ibu Diana Ginting yang berdoa meminta dukungan doa karena kepala bagian kanan sakit terus. Kiranya Tuhan menjamah. Ibu Selvi Natalia untuk dukungan doa untuk keluarga atau rumah tangganya. Ibu Rumi Dopong yang meminta juga supaya keluarganya selalu diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menulis pokok doa, mari kita akan bersepakat bersama. Kita memiliki iman yang besar. Apa yang sudah kita mintakan kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Juga yang tidak menuliskan, yang belum saya catat, yang saudara sudah mengirimkan pokok-pokok doa, percayalah Tuhan menolong saudara. Percayalah Tuhan mengasihi saudara. Tuhan concern kepada saudara pagi hari ini. Percayalah, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami. Kami percaya di dalam kuasa-Mu kami datang pagi ini Tuhan. Membawa saudara-saudara kami yang ada sedang bergumul, yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini sebentar lagi ada yang akan operasi, Tuhan akan menolong. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang memakai para dokter peralatan, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar, sehingga semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Ada keluarga yang merasa pagi ini sedang ada masalah, yang ada di ujung tanduk, Tuhan Ku akan menolong. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menjamah sehingga akan memulihkan keluarga ini. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami perlu Engkau setiap saat. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan pagi ini. Bapa kami terus berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan kami mendengar ada beberapa yang Tuhan sudah sembuhkan dan kami percaya Tuhan akan sembuhkan secara sempurna, secara total Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terus kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemimpin kami yang kami kasihi Bapak Jokowi dengan Wakil Presiden Tuhan, dengan tim jajaran pemerintahan ini Tuhan Yesus akan menolong, memberikan hikmat, campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan melawat bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang dialami bangsa kami Tuhan membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan lindungi, bentengi bangsa kami dari oknum-oknum, dari orang-orang yang berniat memecah belah. Tuhan Kau akan melindungi ya Bapa di sorga. Berikan kami kesatuan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami secara khusus berdoa untuk Pulau Bali. Tuhan Kau akan memberkati Tuhan Pulau Bali. Pemimpin kami Tuhan, Bapak Gubernur Kau juga akan menolong Bapak. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan juga Yayasan Mercy Indonesia. Engkau terus menolong Bapak, sehingga kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pemimpin kami, Pak Paulus Wiratno dengan keluarga. Engkau juga akan menolong dan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan.